Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dengan NIM 220402. Baiklah, pada kali ini saya akan melakukan observasi di bengkel alat berat. Yang saya observasikan kali ini yaitu alat berat kompaktor. Kompaktor ini berfungsi untuk memadatkan tanah atau aspal permukaan. Yang pertama ada komponennya yaitu frame, merupakan yang berfungsi untuk melindungi drum roller. Yang kedua ada drum roller yang berfungsi untuk memadatkan tanah aspal dan material lainnya. Lalu ada kabin. Kabin ini berfungsi untuk mengoperasikan dan memantau kompaktor. Lalu ada engine ini merupakan komponen terpenting pada kompaktor yang berfungsi sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan semua bagian komponen kompaktor. Lalu ada reel wheel yang berfungsi sama dengan drum roller, yaitu meratakan tanah dan memberi stabilizer pada kompaktor. Baiklah, mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang alat berat kompaktor. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motor grader. Yaitu motor grader ini berfungsi untuk meratakan tanah. Yang komponen-komponen pada motor grader ini, yang pertama ada front wheel. Front wheel ini atau ban pada motor grader ini berfungsi untuk mengatur ke kanan atau ke kirinya pada motor grader. Yang kedua ada blade. Blade ini adalah komponen penting pada motor grader yang berfungsi untuk meratakan tanah. Lalu ada blade left cylinder yang berfungsi untuk mengatur tinggi rendahnya blade. Lalu ada drawbar left cylinder yang berfungsi untuk mengatur blade lurus atau ke sampingnya. Lalu ada kabin. Kabin ini berfungsi untuk operator mengoperasikan motor grader. Lalu ada ripper. Ripper ini alat penggerak pada motor grader, maju mundurnya. Lalu yang terakhir ada mesin. Mesin ini mesin yang mengoperasikan motor grader. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang motor grader. Nah, sekarang kita akan menjelaskan ekskavator mini. Ekskavator mini ini berfungsi sama dengan ekskavator pada layaknya. Pada komponen ekskavator mini ini yaitu ada bucket yang berfungsi untuk material yang diangkat. Lalu yang kedua ada silinder bucket, yaitu berfungsi sebagai turun naiknya bucket. Lalu ada silinder arm. Silinder arm yang di atas berfungsi untuk melebarkan atau memperkecil ekskavator ini. Lalu ada dozer bed yang berfungsi untuk mendatarkan tanah.
Lalu ada mesin pada eskavator ini. Lalu ada kabin berfungsi untuk operator untuk mengoperasikan eskavator mini ini. Lalu ada yang berfungsi trek ini berfungsi sebagai trek, sama juga dengan rantai yang berfungsi untuk menggerakkan eskavator. Lalu ada pocket ini berfungsi untuk menjalankan trek. Lalu ada trek frame ini menyambung pocket dan trek. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang eskavator mini ini. Kalau ada yang salah, tolong dimaafkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan alat berat yang berjenis wheel loader. Yang fungsi pertama, komponen yang pertama yaitu ada bucket. Bucket ini berfungsi untuk mendorong tanah supaya tanah itu mendatar atau rata. Lalu ada bucket link. Bucket link ini berfungsi untuk mengangkat atau menurunkan atau membuka menutupnya bucket. Lalu ada boom. Boom ini bersambungan dengan bucket. Lalu ada belt crank. Belt ini berhubungan dengan bucket tail cylinder. Lalu ada roda depan yang berfungsi untuk menggerakkan atau maju mundurnya wheel loader ini. Lalu ada bomb lift cylinder dan low lift rack, yaitu kanan kiri. Lalu ada steering cylinder. Steering cylinder ini yang bergerakkan komponen-komponen pada wheel loader. Lalu ada kabin. Kabin ini tempat operator mengoperasikan wheel loader. Lalu ada rim atau wheel assembly. Yang tersambungkan dengan diferensial pada dalamnya. Lalu ada engine. Di dalam engine ini terdapat ada transmisi, circuit converter, dan radiator. Komponen-komponen penting untuk menghidupkan wheel loader ini dan menggerakkan wheel loader. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan tentang komponen jenis alat berat wheel loader. Sekian, terima kasih. Ya, jalannya akan lebih sempit jalannya. Ini kunci sirkuit hidrolik ya. Kalau ini nggak dilakukan, mau di operasionalkan karena nggak mau dia ke kunci ya. Nggak tahu ya ini ya. Terus ya, secara dasarnya mungkin nggak tahu ya. Tidak. Mesin sebelum hidupin mesin mungkin dicek attachment apa kelengkapannya, normal oli mesin, oli hidrolik, terus BBM nomor 1, terus mungkin sebelum di grease pelemasan di attachmentnya, terus mungkin pemanasan di keluaran ban. Kemudian mungkin kosong ya, maksudnya posisi sebelum bekerja untuk beban mungkin dia kalau ibarat kita peregangan lah, tidak kosong kan. Terus
ada yang ditanyakan? Mohon izin bertanya lagi Pak. Kalau bagian eskavator ini kan yang di bawah ini lower undercarriage, yang di atasnya ini upper struktur. Nah, Upper struktur. upper aja. Iya, upper. Sampai mahasiswa jangan ngomong upper. Itu bagian yang mana yang lebih banyak mendapatkan perawatannya Pak? Apakah di bagian undercarriage ini atau di bagian Sebenarnya, sistem di oke. atasnya ini Pak? Sebenarnya semuanya itu perlu memang perhatian memang apa ya? Sinergi setiap hari. Terutama pelumasan itu setiap hari. Dicek setiap hari pelumasan. Kalau masalah yang lainnya mungkin kan ada PMM ya, OMM ataupun PMM tergantung produknya dari yang mana dulu. Itu perawatan maintenance service-nya kan ada periodik waktunya. Sudah ditetapkan dari pabriknya kan, per 250, 500, 750, 1000 dan seterusnya. Itu udah istilahnya cakupannya mekanik, ya kan. Kalau untuk yang harian itu by operator. Pelumasan ini by operator, pemeriksaan istilah sebelum dia naik mengoperasionalkan, menghidupkan itu cek. Kalau ada kekurangan, tahu kan istilahnya mana yang urgent, mana yang masih bisa kurang sedikit, masih bisa dioperasionalkan kan gitu. Itu nanti laporan dari operatornya yang melaporkan. Nanti setelah laporan penentuannya di mekaniknya, misalkan oke, kondisi seperti itu nggak boleh dioperasionalkan, parkir nunggu kita Perawatan. kita lakukan perbaikan maintenance. Selanjutnya mau istilahnya pengoperasionalan, silakan. Kalau yang istilahnya siapa yang mau mengoperasionalkan dirinya. Boleh satu pertanyaan ini, saya kemarin Pak dapat pertanyaan khusus ini buat kamu sendiri, saya tanyakan kepada operatornya itu. Operatornya berapa? Kalau alat berat ini memang kan banyak macamnya nih. Kayak ini Komatsu, ada yang Kobelco, Merek lah, ya. ada Volvo. Jadi menurut Abang dari itu tuh apa yang membedakan di antara merek-merek itu Bang? Selain dari mereknya itu membedakannya. Ya, memang loh. Maksudnya itu kurang spesifik dia pertanyaannya. Ya, dalam artian membedakan itu beda apanya? Kalau udah sampean pertanyaan gitu, saya balik lagi ya, ini counter attack ya. Iya Pak. Saya balikkan pertanyaan seperti itu, saya jawab lagi perbedaannya jelas merek. Kan pertanyaan perbedaannya apa? Iya. Tapi kalau pertanyaannya signifikan di bagian apa? Masalah mungkin nanya ketangguhannya, performanya, segala macamnya. Makanya pertanyaannya saya balikkan lagi spesifik lah. Kalau bertanya perbedaan, ya jelas merek berbeda. Ada Komatsu, ada Hitachi, ada Kobelco, ada Caterpillar, macam-macam sekarang banyak yang belum Cina, banyak lagi itu untuk alat berat itu. Kayak pertanyaanmu saya balikkan lagi, itu udah terjawab, tapi balik saya tanya, kan itu yang mau ditanyakan dari segi apa dulu? Kalau mungkin dari saya, mungkin dari segi ketangguhannya aja gitu Pak. Kalau ketangguhan balik lagi ya, semua itu didesain mungkin dari perancangnya juga udah tangguh. Cuman untuk penggunaannya itu kan biasanya alat ini tetap ada spesifikasinya. Untuk di areal tambang misalkan, tambang itu meliputi materialnya seperti apa dulu. Nanti kan dia di paketnya itu pasti ada desain khusus. Untuk misalkan tanah cadas, dia bukunya mungkin nggak buku standar, gitu. Atasnya ada tambahan-tambahan sekarang untuk di areal khusus seperti itu juga perlu alat bagian yang khusus juga untuk menjadi kontur atau medan kerja yang dibutuhkan. Tapi kalau untuk di dunia yang umumnya mungkin rata-rata di Indonesia, ya kan, apalagi kayak proyek-proyek yang multi proyek lah, ya semuanya standar dipakai. Itu mungkin kurang pas, jadi ketangguhannya nanti bisa istilahnya ada perbandingan lah. Kalau untuk di medan kayak gini tangguh alat ini lebih juga.
coba kadang operator kadang ya ada yang orangnya halus, ada yang maunya mainnya kelar ya, tapi hasilnya mungkin kurang rapi atau segalanya itu apa istilahnya kita nggak bisa jawab spesifik kalau masalah ketangguhan. Nanti efeknya juga dari segi perawatan itu juga mendukung. Kalau alatnya tangguh, kalau perawatannya juga sering molor-molor atau telat-telat kan ya nyata juga. Gimana tangguhnya dia? Kan itu. Berarti ini kalau perawatan per jamnya dalam beroperasi iya juga Pak ya? Maksudnya ekskavator ini bekerja sudah sekian jam, apakah Ya itu yang dilakukan tentukan itu perawatan harus kita juga? tepat waktu. Kita harus sesuai mengikuti apa ya, mengikuti standarnya. Standarnya itu harus kita ikuti. Supaya ya itu untuk menjaga ketangguhan alat itu sendiri, performanya tetap terjaga kan. Kalau tadi kita pakai ini didesain untuk misalkan perjalanan itu ya. Terus kalau perawatan maintenance-nya kita nggak dukung, gimana letak ketangguhan alatnya kan? Sama juga kayak kita lah. Kita mungkin orangnya kuat nih, suruh kerja non-stop, tapi doping kita nggak cukup. Misalkan kita suruh kerja seharian, cuma kasih makan 1 kali. Kira-kira tahan berapa lama bisa bertahan untuk bekerja non-stop sehari penuh? Kita loyo juga kan? Ya, diibaratkan seperti itulah. Siap. Rapi banget ya. Kalau masalah di engine hampir sama kayak Kali itu dah. itu ah.
Kalirit.